Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita masuk sudah di bulan Mei dan sekarang juga kita masuk perkuliahan ke-10. Tinggal beberapa kali lagi, atau 15. 5 kali lagi dan ini bukan kita selesaikan perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelabuhan, khususnya fasilitas pelabuhan, baik pelabuhan umum di darat. Kita akan membahas tentang fasilitas pelabuhan, meliputi fasilitas di darat yang berada di terminal, dan ada terminal barang potongan, ada terminal titik kemas, dan ada terminal barang curah. Nah, apa saja fasilitas pelabuhan itu kita bahas pada kesempatan ini. Nah, fasilitas pelabuhan di darat ini dibahas. Pelabuhan, fasilitas intermoda ya, yang lengkap di satu pelabuhan. Itu harus mampu menghubungkan pelabuhan dengan hinterlandnya, harus mampu melayani kapal-kapal generasi mutakhir yang secara langsung menuju ke berbagai pusat perdagangan luar negeri, dan juga harus mampu mengantisipasi percepatan bongkar muat barang. Tentunya harus lengkap fasilitas pelayanan. Juga harus mampu melayani bongkar muat barang yang dilakukan di terminal pengapalan, sesuaikan dengan jenis muatan yang diangkut. Untuk mendukung penanganan muatan yang di pelabuhan, tentunya ini membutuhkan fasilitas pelabuhan, baik di perairan maupun fasilitas pelabuhan di darat. Untuk di perairan seperti alur pelayaran, pemecah gelombang, kolam pelabuhan, dermaga, tender, dan alat tambat. Nah, ini sudah kita bahas ya, pertemuan awal sampai akhir. Awal sampai akhir dari pertemuan awal sampai PS sampai sebelum perkuliahan hari ini. Kemudian fasilitasnya di darat ini gudang dan gudang laut. Gudang itu sendiri bangunan pendingin, ada apron, gedung administrasi, gedung perkantoran, pemerintahan maupun swasta, pengelola pelabuhan, kantor polisi, kantor keamanan, ruang untuk buruh atau pekerja pelabuhan, ada bengkel, ada garasi, ada rumah pemadam kebakaran, elevator, dan sebagainya. Nah, untuk terminal barang potongan. Terminal barang, ini fasilitas-fasilitas yang ada pada terminal barang. Nah, kantor, apron, lapangan penumpukan terbuka, gudang, parkir mobil dan trek kendaraannya, gudang laut, kemudian jalan, ya, harus jalan. Ada jalan. Apa itu apron? Nah, ini dijelaskan. Halaman di atas dermaga yang terbentang dari sisi muka dermaga sampai gudang laut atau lapangan penumpukan terbuka. Itu apron. Digunakan untuk menempatkan barang yang akan dinaikkan ke kapal atau barang yang baru diturunkan dari kapal. Untuk bentuk apron tergantung jenis barangnya, apakah barang potongan, curah, atau peti kemas. Lebar apron tergantung dari fasilitasnya, seperti jalan untuk truk atau kendaraan lainnya, kran, alat pengangkut lainnya seperti forklift atau forklift ini, kran mobil, gerbong yang ditarik traktor, dan sebagainya. Biasanya lebar apron 15 sampai 25 meter. Jadi dilihat di pelabuhan. Untuk gudang laut dan lapangan penumpukan terbuka. Gudang laut disebut juga gudang pabean, gudang lini, T1, gudang transit. Gudang laut adalah gudang yang di tepi perairan pelabuhan dan hanya dipisahkan dari laut pada dermaga pelabuhan. Gudang ini menyimpan barang-barang yang baru turun atau yang akan naik dari ke kapal yang memerlukan perlindungan terhadap cuaca, baik hujan,
maupun sinar matahari. Untuk barang-barang yang tidak perlu pelindungan seperti mobil, besi, beton, dan sebagainya dapat ditempatkan pada lapangan penumpukan terbuka. Ukuran gudang laut ini ditentukan memperhitungkan kapasitas dermaganya. Misalnya dermaga bisa melayani dengan bobot kapalnya itu 10.000 DWT, optimal bebannya. Setelah kapal membongkar muatannya, kemudian ruang kosong harus diisi dengan muatan yang akan dikapalkan. Dengan demikian, muatan yang harus dilayani adalah 20.000 DWT. Nah, apabila dari muatan tersebut terdapat 20% atau 4.000 ton muatan yang bisa disimpan di lapangan terbuka, sedangkan yang 16.000 disimpan dalam gudang. Misalnya setiap 1 meter kubik muatan punya berat 1,5 ton, maka perlu volume penyimpanan 10.696 meter kubik. Apabila penyimpanan ditumpuk setinggi 4 meter, maka diperlukan luasan sebesar 2.606 meter. Kemudian mengingat adanya ruangan yang hilang di antara tumpukan sebesar 25%. Nah, gudang itu harus punya gang untuk lalu lintas alat angkut sebesar 50%. Jadi luas total gudang untuk setiap tambat adalah sebesar 4.666 meter. Nah, di jumlah tadi ukurannya. Untuk panjang gudang laut tergantung pada panjang tempat tambatan pada dermaga. Panjang minimum sama dengan jarak antara palka depan dan belakang. Nah, gudang digunakan untuk penyimpan barang tentunya dalam waktu yang lama. Gudang ini dibuat agak jauh dari dermaga. Kalau gudang. Untuk fasilitas penanganan barang, ada beberapa macam alat yang digunakan. Untuk bongkar muat, ada derek kapal, ada kran darat, alat pengangkut muatan di atas dermaga. Nah, derek kapal digunakan mengangkut muatan dan tidak terlalu berat. Radiusnya kecil antara 6 meter dari lambung kapal. Derek kapal ini terdiri dari lengan, ada kerakan, dan kabel baja yang digerakkan. Bisa dilepas dan ditarik dengan bantuan winch. Pada sebuah kapal biasanya terdapat beberapa buah derek kapalnya. Kalau ada kapasitas 0,5 ton, 0,5 ton, dan 5 ton. Yang tergantung dari kapal, ya, dari besar, tergantung besar kecilnya kapal. Yang kedua, keran darat ini adalah alat untuk bongkar muat. Daya angkut keran darat ini bermacam-macam, sama ada 2,5 ton, 5 ton, ada 10 ton, akan lebih keran darat. Banyak alat juga ya, alat pengangkut muatan tenaga. Ada untuk mengangkut muatan ada beberapa macam. Ada forklift, ada keran mobil, ada gerbong yang ditarik traktor dan lain. Kemudian kita masuk ke terminal peti kemas. Tadi terminal barang curah barang. Untuk terminal peti kemas ini pengiriman barang dengan menggunakan peti kemas sudah banyak dilakukan tentunya dan volumenya terus meningkat. Ini ada di pelabuhan Pulau Kabila ya, Pelabuhan Tanjung. Mengangkut menggunakan peti kemas. Ini memungkinkan barang-barang digabung menjadi satu dalam peti kemas. Penanganan peti kemas, penanganan bongkar muat di terminal peti kemas ada dua macam. Ada metode lift on dan roll on. Lift on, lift off, roll on, roll off. LOLO, RO. Pada pemakaian kedua cara tersebut, nah ini tergantung pada cara kapal dalam memuatannya dan membongkar, angkat muatan membongkar. Nah ini metode LOLO dapat dilakukan dengan dua cara. Kapal menggunakan kerannya mengangkat peti kemas dari dan ke kapal. Cara ini sudah ditinggalkan. Dan menggunakan peralatan gantry crane yang berupa kren raksasa dan dipasang di atas rel di sepanjang dermaga untuk bongkar muat peti kemas. Ya. Untuk menangani muatan di darat ini menggunakan straddle loader
Ada set loader dan transcender. Ini alat-alat ya. Kemudian metode kedua, metode RO. Di mana peti kemas di atas truk atau trailer yang ditarik traktor masuk ke kapal. Ini yang dilepas ya. Trailer dan peti kemas dilepas dari traktor dan ditempatkan di geladak kapal. Dan selanjutnya traktor akan kembali ke darat mengambil trailer yang lain. Lakukan muat, lakukan secara simultan. Kelebihan apa dari pengoperasian? Kelebihan dari pengoperasian RO adalah dapat memuat jenis muatan lain seperti pipa, baja, mobil, dan lain sebagainya. Ini RO. Mempunyai tingkat pembongkaran dan pemuatan tinggi dan tidak memerlukan keran darat yang mahal. Kekurangan metode ini banyak ruang kosong yang tidak dimanfaatkan, mengingat ketika kemas berada di atas spesies sehingga mengurangi kapasitas kapal. Nah, berikutnya fasilitas pada terminal peti kemas. Nah, ada dermaga, ada apron, Marseling Yard atau lapangan penumpukan sementara, container yard itu lapangan penumpukan peti kemas, ada container pack station CFS disingkat, dan menara pengawas. Pertama, dermaga. Ini terminal peti kemas memerlukan halaman yang luas. Biasanya dermaga bertipe wharf, cukup panjang antara 250 sampai 350 meter dan dalam antara 12 sampai 15 meter karena kapal peti kemas berukuran besar. Apron, terminal peti kemas lebih besar dibandingkan dengan terminal lainnya. Biasanya ukuran 20 sampai 50 meter apronnya. Ditempatkan peralatan bongkar muat peti kemas. Jadi apron ini. Lapangan penumpukan sementara ini Marseling Yard yaitu lapangan yang digunakan menempatkan secara sementara peti kemas. Letaknya di dekat apron. Dan lapangan penumpukan peti kemas Konten lihat adalah lapangan penumpukan peti kemas yang berisi muatan SCL dan peti kemas kosong yang akan dikapalkan kosong. Kemudian CFS, Container Filling Station, yaitu gudang sediakan untuk barang-barang angkutan. Dan menara pengawas digunakan melakukan pengawasan. Mengadakan semua kegiatan di terminal peti kemas. Pengoperasian peralatan, pemberitahuan arah penyimpangan, penempatan peti kemas. Kemudian ini sudah masuk ke terakhir, peti kemas ini bahasa Inggrisnya kontainer. Peti kemas bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kontainer, yaitu peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization, ISO. Apa kepanjangan ISO? Pernah dengar ISO ya? Yaitu International Organization for Standardization. Ini maksudnya ISO. Kalau lihat IOS, IOS, International Organization for Standardization. Jadi di sini peti kemas perlu alat pengangkut. Ini berat maksimum peti kemas muatannya kering ya, sudah ada di sini. 20 kaki, 4.000, 40 kaki, 30.000. Berat muatan bersihnya ini sudah ada juga. Untuk 20 kaki 21.800 kilo, 40 kaki 26,680 kilo. 26.000 lah, 26.610 kilo. Ini standarnya sudah dibuat tabel untuk ukuran peti kemas. 20 kaki, 40 kaki, dan 45 kaki. Sudah ada satuannya metrik Inggris ya. Ini satuannya Inggris ini metrik. Meter. Kita gunakan meter. Panjang lebar, tinggi. Luas dimensi dalam, bukan pintu, volumenya, berat kotor, berat kosong, muatan bersih. Sudah ada ya. Salah satu keunggulannya,
angkutan peti kemas. Modalitinya di mana peti kemas bisa diangkut dengan truk peti kemas, kereta api, dan kapal peti kemas. Jadi peti kemas ini menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Dalam materi kita pada kesempatan kali ini, tugasnya silakan dikerjakan di Google Form ya. Google Form. Bahkan nanti itu akan mendapatkan penilaian paling tinggi ya, 45% dari pengerjaan tugas. Selanjutnya kita tutup dengan materi pengembangan karakter. Nah, kita lihat di sini bagaimana karakter Anda pada Nabi Daud. Apakah Anda sudah memiliki karakter Nabi Daud? Kita lihat di sini. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Daud alaihissalam sebagai imam Baitul Maqdis ya, masjid di Palestina. Dan sekarang lagi berebut dengan Israel, dengan Yahudi, orang-orang Yahudi. Ya, beliau diturunkan kitab Zabur. Beliau ini seorang rasul, nabi dan rasul karena diturunkan kitab untuk mengatur urusan manusia di dunia, namanya kitab Daud, kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam merupakan orang yang pertama yang mampu membuat baju perang dari besi. Allah Ta'ala menggunakan besi sehingga Nabi Daud alaihissalam mudah membuatnya menjadi baju perang. Baju perang yang bagus, kuat, dan ringan. Allah Ta'ala berfirman, wahai gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Nabi Daud alaihissalam ini, subhanallah, setiap pagi dan petang bertasbih dan membaca Zabur, kitab Zabur pagi dan petang dengan suara yang merdu. Konon kabarnya dalam kisah itu, ketika dibacakan kitab Zabur, daun yang berguguran itu berhenti jatuh. Daun sementara jatuh berhenti di tengah. Belum tidak turun sampai ke tanah, berhenti. Ketika selesai baru jatuh ke tanah. Luar biasa karena merdunya suara Nabi Daud. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini memutuskan perkara umat dengan bijak dan adil. Wahai Nabi Daud, kami bertengkar dan berselisih. Kami minta putusanmu. Nabi Daud menyelesaikan masalah dengan meminta petunjuk dengan melaksanakan sholat malam. Dia bilang melaksanakan ibadah di malam hari. Untuk memutuskan perkara, beliau minta petunjuk dengan sholat malam. Nabi Daud alaihissalam berpesan, jika engkau menanam, itulah yang akan engkau tuai. Jika menanam keburukan, maka akan memperoleh durinya. Ini nasihat Nabi Daud. Dan pada masa Nabi Daud alaihissalam, Pak, Assalamualaikum Pak. Sobat absen Pak. Semacam mau di absen dari tadi. ya sedikit lagi, ya absen lagi ulang. Jadi ini. Oh iya Pak, oke terima kasih. Ya. Pada masa Nabi Daud alaihissalam ini ada raja yang jahat, kejam, namanya Jalut. Pemimpin Bani Israel saat itu Raja Taulut. Ada Raja Jalut, ada Raja Taulut. Raja Taulut berkata, siapa yang dapat mengalahkan Jalut, dia akan menjadi raja setelahku. Nah, maka atas izin Allah Ta'ala, Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkan Raja Jalut. Hanya dengan lemparan katapel dari batu. Nah, itulah kisah Nabi Daud. Apa saja karakter yang bisa kita amalkan, kita bisa terapkan. Yang pertama, mahasiswa siap menjadi pemimpin dan teladan yang baik. Mahasiswa membiasakan selalu bertasbih. Mahasiswa berlatih berpuasa dan sholat malam sejak sekarang. Mahasiswa harus gigih dalam belajar dan membantu orang tua atau terus melakukan kebaikan. Saya ulang ya, siap menjadi pemimpin. Jadi mahasiswa itu student today, leader tomorrow. Ya. Sekarang pelajar, besok akan menjadi pemimpin ke depan. Jadi siap menjadi pemimpin dan teladan yang baik. Bukan cuma pemimpin saja, tapi harus menjadi pemimpin yang baik, memberikan teladan. Yang kedua, membiasakan selalu bertasbih, ya, mengucapkan zikir-zikir ya, tasbih. Kemudian berlatih berpuasa dan beribadah. Ya.
puasa dan ibadah, sholat malam, sejak sekarang bisa dimulai. Dan harus gigih dalam belajar, membantu orang tua, gigih, harus terus melakukan kebaikan. Jadi demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.